Nama saya Indro Suwarno. Saya sebagai ketua kelompok tani. Namanya kelompok tani saya Mardi Makmur, Desa Karanguni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berdirinya kelompok tani saya pada tanggal 11 bulan 1 tahun 1999. Anggota saya sebanyak 73 orang. Kegiatannya tiap selapan sekali hari malam Selasa Wage pertemuan. Nah, disitulah kelompok tani anggota saya itu musyawarah kebutuhan petani, diantaranya membuat suatu permodalan. Caranya anggota mengumpulkan uang untuk dikumpulkan lalu dibuat seperti koperasi simpan pinjam. Nah, sebagian diantaranya uang itu untuk modal menanam. Lah, kelompok saya itu yang diutamakan akan menanam cabai di lahan pasir yang pada waktu itu pesisir itu masih hutan belantara, masih boleh katakan tanah kering, tanah mati lah. Tapi setelah adanya kelompok, ada kemajuan akan menanam bagaimana supaya peningkatan taraf hidup itu ada meningkat, itu punya gagasan akan nanam cabai di lahan pantai. Nah, pada waktu itu ada orang yang pertama kali bahwa tanah itu bisa ditanami, bisa ada hasilnya, itu ada yang mencoba pada saat itu, kalau nggak salah tahun 1988 kalau nggak salah ya, 1998 itu menanam telo muntul. Nah, kok hasilnya bagus dan bisa buahnya itu menyenangkan. Setelah itu teman kelompok tani ada yang punya gagasan mencoba menanam cabai di lahan pantai itu. Nah, menanam cabai sedikit. Lah, sumurnya pada saat itu belum permanen seperti ini. Sumurnya masih pakai bronjong bambu itu loh. Pakai bronjong bambu. Tapi kok cepat rusak dan dimakan rayap itu. Lah, pada saat pertemuan kelompok tani malam Selasa Wage itu dimusyawarahkan bagaimana supaya buat sumur itu bisa permanen. Nah, pada saat itu ada yang punya pandangan, ada suatu toko yang menjual bis beton yang dapat digunakan untuk sumur. Nah, itu mencoba membuat sumur di lahan pantai. Lalu di situ jadi baik, bisa membuat sumur, lalu mencoba wur cabai sedikit, sekitar ya cuman 50 meter kali 50 persegi. Kok hasilnya juga bagus. Nah, setelah itu pada saat pertemuan kelompok tani, teman saya yang punya hasil bisa sukses tadi ngomong-ngomong sama teman, mengajak, mari kita sama-sama nanam cabai di lahan pantai itu. Barangkali nanti, kalau temannya banyak, nanti hasilnya bisa dijual bersama-sama, bisa kita mendapat hasil yang lebih bagus. Benar, pada waktu itu teman-teman setuju. Lalu setelah menanam itu mikir-mikir, kalau begini sumurnya cuma satu, kalau tidak pakai ini sumur renteng itu kok repot. Dilalah ada suatu contoh itu bahwa di lahan pantai itu pakai sumur renteng. Caranya bagaimana? Caranya pakai peralon yang dihubungkan antara sumur satu sama lainnya itu, lalu dihubungkan, nanti bisa peralon itu mengalir menyampaikan base satu yang lain. Akhirnya kita menanam bisa luas dan
airnya itu tidak terlalu jauh mengambil dari pokok dari sumurnya, tapi airnya bisa dibagikan menurut yang bisa dekat sama untuk siram itu, yaitu dengan jalannya mengalirkan air pakai pralon yang penampungannya di masing-masing bis. Lama-kelamaan teman saya itu mengatakan bagaimana kalau ini justru menanam cabai itu hasilnya bagus, tapi kalau nimbo pakai kerean itu repot. Tidak ada yang memberi wawasan kalau punya uang alangkah baiknya beli diesel. Lama-kelamaan orang itu coba membeli diesel. Lah akhirnya setelah membeli diesel, menanam tuh bisa banyak, hasilnya bisa cukup. Tapi pada kendala satu masih, yaitu dari benih. Benih belum tahu bagaimana supaya punya benih yang berkualitas dan jadi bibit unggul. Nah akhirnya kelompok itu tadi ada yang usaha. Setelah membeli benih lokal, benih bibit unggul, terbukti betul benih yang tadinya itu cuman 1 meter, 10 meter itu kalau lokal itu menghasilkan 10 kilo. Setelah membeli benih yang unggul itu 1 meter per 10 meter itu bisa menghasilkan 25 kilo. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas dan lebih terangnya, mari kita berwawancara dengan teman kelompok tani saya yang bernama Winardi. Dialah yang sebagai pakar menanam cabai dan dia tahu betul-betul teknis caranya budidaya menanam cabai di lahan pasir. Nama saya Winardi, anggota kelompok Tani Mardi Makmur. Dan di sini saya mau menerangkan dari awal caranya nanam cabai. Dari dulunya itu kan masih semak-semak, terus dibersihkan, terus dicangkul. Bersamaan dengan bersihkan itu udah